Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan tentang pengelompokan kelas-kelas interupsi. Interupsi. Fungsi interupsi adalah mekanisme penghentian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada rutin interupsi. Hampir semua modul, memori, dan I/O memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Yang berikutnya adalah tujuan interupsi. Secara umum, tujuannya untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antar CPU dan modul-modul I/O maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berbeda, dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan tentang macam-macam kelas sinyal interupsi. Satu program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika overflow, pembagian 0, operasi ilegal. 2. Timer adalah interupsi yang dibangkitkan perwaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. 3. I/O, sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul I/O sehubungan pemberitahuan kondisi error dan penyelesaian suatu operasi. 4. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan paritas memori. Terima kasih. Ya, jadi di sini saya akan melanjutkan presentasi dari Saudara Riko. Di sini ada proses interupsi. Dengan adanya mekanisme interupsi, prosesor dapat digunakan untuk mengeksekusi instruksi-instruksi lain saat suatu modul telah selesai menjalankan tugasnya dan siap menerima tugas berikutnya. Maka modul ini akan mengirimkan permintaan interupsi ke prosesor. Kemudian prosesor akan menghentikan eksekusi yang dijalankannya untuk menghandle rutin interupsi. Setelah program interupsi selesai, maka prosesor akan melanjutkan eksekusi programnya. Saat sinyal interupsi diterima prosesor, ada dua kemungkinan tindakan, yaitu interupsi diterima atau ditolak, dan interupsi ditolak. Sekian dari saya dan kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.